Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu dengan metode SDLC iteratif dengan anggota kelompok. Yang pertama ada Ratu Inayah Kansa, yang kedua Rafael Irfan Siburian, yang ketiga Putri Ana Maulina, yang keempat ada Gevira Primari Orchida, yang kelima ada Muhammad Segaf Alfarizi, yang keenam ada Muhammad Ibnu Andareas, yang ketujuh ada Putri Charlie Aprilia Alam. Di sini kita akan menjelaskan tentang materi SDLC iteratif. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Yang pertama yaitu pengertian SDLC. SDLC atau Software Development Lifecycle merupakan proses atau metodologi yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. SDLC mencakup serangkaian langkah atau fase yang mengatur proses, mulai dari konsep dan persiapan hingga pemeliharaan dan pergantian perangkat lunak. Fase-fase umum dalam SDLC meliputi perencanaan, analisis, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Nah, tujuan SDLC adalah meminimalkan risiko proyek melalui perencanaan ke depannya, agar perangkat lunak memenuhi harapan pelanggan selama produksi dan seterusnya. Next. Selanjutnya di sini adalah model iteratif. Metode pengembangan perangkat lunak SDLC atau Software Development Lifecycle adalah pendekatan di mana pengembangan dilakukan dalam siklus pendek atau iterasi, melibatkan fase-fase seperti perencanaan, analisis, desain, pengembangan, pengujian, dan evaluasi. Iterasi-iterasi ini memungkinkan perbaikan berkelanjutan berdasarkan umpan balik yang diterima. Iterative Development Model adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak atau software yang memecah proses pengembangan aplikasi besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Dalam ilmu komputer, iterasi berarti mengeksekusi perangkat instruksi berkali-kali atau sampai hasil tertentu dapat diperoleh. Model iteratif adalah implementasi spesifik siklus pengembangan perangkat lunak. Model ini berfokus pada implementasi yang sederhana, yang semakin kompleks, dan memiliki set fitur yang lebih luas seiring perjalanannya menuju sistem yang final. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu model iteratif. Fasenya, yaitu yang pertama ada pengumpulan dan analisis persyaratan. Pada fase ini, persyaratan dikumpulkan dari pelanggan dan diperiksa oleh analis, apakah persyaratan akan dipenuhi atau tidak. Lalu analis memeriksa hubungan atau memeriksa kebutuhan yang akan dicapai sesuai anggaran atau tidak. Setelah semua itu, tim software melompat ke fase berikutnya, yaitu fase desain. Nah, pada fase ini, tim mendesain software dengan diagram yang berbeda, seperti diagram aliran data, diagram aktivitas, diagram kelas, diagram transisi keadaan, dan lain-lainnya. Fase berikutnya itu implementasi. Nah, dalam implementasinya, persyaratan ditulis dalam bahasa pengodean dan diubah menjadi program komputer yang disebut software. Lalu fase selanjutnya itu fase pengujian. Setelah menyelesaikan fase pengodean, fase pengujian software dimulai dengan menggunakan metode pengujian yang berbeda. Ada banyak metode pengujian, tetapi yang paling umum itu metode pengujian kotak putih, kotak hitam, dan kotak abu-abu. Fase selanjutnya itu deployment. Setelah menyelesaikan semua fase, software dideploy ke lingkungan kerjanya. Fase selanjutnya itu review. Nah, pada fase ini, setelah produk deployment, fase review dilakukan untuk mengecek behavior dan validitas produk yang dikembangkan. Dan jika ada kesalahan yang ditemukan, maka proses dimulai lagi dari pengumpulan kebutuhan. Fase selanjutnya itu pemeliharaan atau maintenance. Pada fase pemeliharaan, setelah penerapan software di lingkungan kerja, mungkin ada beberapa bug.
ada beberapa kesalahan atau pembaruan yang diperlukan. Nah, pemeliharaan ini melibatkan debugging dan opsi-opsi tambahan baru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada kelebihan dari metode SDLC iteratif. Yang pertama itu ada beberapa fungsi kerja yang dapat dikembangkan dengan cepat dan di awal siklus hidup. Lalu yang kedua, hasil diperoleh secara dini dan berkala. Yang ketiga, pengembangan paralel dapat direncanakan. Yang keempat, kemajuan bisa diukur. Yang kelima, lebih murah untuk mengubah ruang lingkup atau persyaratan. Lalu selanjutnya lebih cocok untuk proyek besar dan penting. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya di sini ada kekurangan dari SDLC. Yang pertama, itu lebih banyak sumber daya yang diperlukan. Maksudnya, model SDLC tradisional seperti waterfall seringkali memerlukan investasi sumber daya yang signifikan di awal project untuk merencanakan dan mendefinisikan persyaratan dengan baik. Nah, ini termasuk waktu, tenaga kerja, dan biaya yang diperlukan untuk membuat dokumen-dokumen project yang lengkap dan mendalam. Yang kedua, meskipun biaya perubahan lebih rendah, tapi tidak terlalu cocok untuk mengubah persyaratan. Nah, salah satu kelebihan SDLC itu adalah biaya perubahan yang relatif rendah jika perubahan dilakukan pada tahap awal pengembangan. Namun jika ketika perubahan terjadi tahap-tahap lanjut, biaya dan kompleksitasnya itu akan meningkat secara signifikan. Selain itu, SDLC juga tidak selalu cocok untuk mengakomodasi perubahan. Nah, yang ketiga itu diperlukan lebih banyak perhatian manajemen. Nah, model SDLC ini memerlukan pengawasan dan manajemen yang cermat dari tim project dan manajemen tingkat atas. Ini termasuk juga pemantauan progres, pengelolaan risiko, alokasi sumber daya, dan pengembalian keputusan strategis untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana. Yang keempat, masalah arsitektur atau desain sistem dapat muncul karena tidak semua persyaratan dikumpulkan di awal seluruh siklus hidup. Nah, salah satu resiko SDLC itu tidak semua persyaratan proyek itu dapat dikumpulkan dengan benar di awal siklus. Ini dapat mengakibatkan masalah pada tahap arsitektur atau desain sistem karena kekurangan pemahaman di awal. Nah, yang 5 ini menentukan kenaikan mungkin memerlukan definisi sistem lengkap. Nah, proses pengembangan perangkat lunak dalam SDLC seringkali tergantung pada pemahaman yang jelas tentang persyaratan dan tujuan akhir sistem. Namun, untuk menentukan kapan proyek telah tercapai tahap kenaikan, seringkali diperlukan definisi sistem yang lebih lengkap dan terinci. Nah, ini mungkin sulit untuk dicapai dalam proyek-proyek yang kompleks atau berubah-ubah. Nah, itu saja kekurangan dari SDLC yang kami sajikan. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Untuk Gevira dipersilahkan. Next slide. Untuk kesimpulan, proses iteratif menunjukkan bahwa tim memulai pengembangan perangkat lunak dengan sebagian kecil persyaratan. Kemudian, mereka meningkatkan versi secara iteratif dari waktu ke waktu hingga perangkat lunak lengkap siap untuk diproduksi. Tim menghasilkan versi perangkat lunak baru di akhir setiap iterasi. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Rafael. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok. Saya Rafael Irfan Siburian selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
Udah kan?